Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesehatan kepada kita sehingga kita bisa bersekolah seperti biasa, ya, menuntut ilmu, kemudian bisa berkumpul bersama teman-temannya, ya. Ada yang ke sekolah, Pak? Berapa orang? 3 orang, ya. Siapa? Hari ini Rohim sama Lebi, ya. 3 orang, ya. Kemudian seperti biasa sebelum kita mengawali belajar, kita berdoa. Silahkan ketua kelas. Siap, gerak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Guru. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi kita sudah berdoa sama-sama. Mengapa kita awali dengan berdoa? Supaya belajar kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkahnya, ya. Kemudian seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Nah, kali ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti kalian tinggal mengikuti yang ada di laptop, ya. Nanti tampilkan. Kebetulan proyektor kita ini tidak bisa digunakan berhubung listriknya itu kurang stabil. Nah, terpaksa kali ini kita melihat di laptop yang sudah Bapak sediakan. Tolong nanti nyanyi yang semangat sama-sama. Sama-sama, ya.
penciptanya? WR Supratman. Ya, tadi kita setiap mengawali pelajaran, setiap hari kita harus menyanyikan lagu nasional dan satu lagu daerah. Lagu wajib, lagu nasional itu untuk menambah kecintaan kita kepada tanah air. Yaitu apa? Indonesia, negara kita tercinta. Nah, dari itu untuk menanamkan rasa nasionalisme kita atau rasa cinta tanah air kita, maka kita setiap pagi menyanyikan lagu wajib, baik lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu wajib yang lainnya. Ya, gitu ya. Selanjutnya, sebelum kita meneruskan pembelajaran, ya, di sini Bapak sampaikan dulu beberapa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui membaca teks yang berjudul Si Kotak Ajaib, kalian mampu nanti menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan televisi yang berjudul Si Kotak Ajaib. Nanti ada teksnya nanti ya. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, nah nanti kita diskusi sama-sama. Melalui kegiatan diskusi, nanti kalian itu mampu melaporkan hasil analisis secara tertulis. Tentang apa? Tentang informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Si Kotak Ajaib, berdasarkan pertanyaan apa, mengapa, siapa, ya kan? Seperti kita membuat peta pikiran, ya, dan menggunakan kalimat yang efektif serta menggunakan kosakata baku di dalam tabel nanti. Selanjutnya yang ketiga, melalui pengamatan gambar. Nah, nanti kita melihat gambar walaupun tidak pakai proyektor, karena ini berhubung tidak bisa digunakan. Kalau dia nyala sebentar dia mati. Jadi kita menggunakan media laptop saja. Yang penting nanti kita simak bersama-sama ya. Yang ketiga, melalui pengamatan gambar, kalian mampu mengidentifikasi benda-benda yang dapat menghantarkan arus listrik dan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Seperti itu ya. Kemudian ya. Selanjutnya yang keempat, melalui pengamatan video, kalian itu akan mampu mengidentifikasi langkah-langkah membuat rangkaian listrik sederhana ya, baik paralel, baik secara seri maupun campuran. Apa campuran itu Pak? Ada rangkaian serinya, ada rangkaian paralelnya, itu ya nanti. Kemudian yang kelima, melalui kegiatan demonstrasi ya, melalui kegiatan demonstrasi kalian akan mampu membuat rangkaian sederhana paralel. Nanti Bapak contohkan atau nanti kita media video pembelajaran ya, seperti itu. Kemudian yang keenam, tujuan pembelajaran yang keenam adalah melalui pengamatan video peserta didik mampu menganalisis 3 dampak positif ya perubahan kehidupan masyarakat dengan adanya televisi dan di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Jadi dampaknya itu dampak positif dan dampak negatif dari adanya televisi, baik itu di bidang ilmu pendidikan maupun di bidang pembelajaran ya. Kemudian yang ketujuh adalah melalui pengamatan video peserta didik mampu menganalisis 3 dampak negatif. Nah, yang tadi positif, 3 dampak positif. Nah, yang selanjutnya yang ketujuh adalah menganalisis 3 dampak negatif, dampak buruknya perubahan kehidupan masyarakat dengan adanya televisi.
baik itu di bidang pendidikan maupun di bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang ke-8 adalah melalui diskusi kelompok peserta didik itu kalian akan mampu membuat laporan hasil analisis ya. 3 dampak positif dan 3 dampak negatif dengan adanya televisi di bidang pendidikan dan di bidang ilmu pendidikan. Itu ya. Sebelumnya kita akan melakukan salam PPK ya. Salam PPK masih ingat? Masih ya. Masih ingat nggak? Masih. Yuk, salam PPK. Ya, selanjutnya adalah tepuk PPK. Tepuk PPK. Itu ada maknanya ya. Yang pertama religius. Apa religius? Itu tentang keagamaan ya. Artinya orang yang religius adalah orang yang menunjukkan kepercayaan dan penghormatan kepada Tuhan. Salah satunya apa? Segala sesuatu diawali dengan berdoa. Kemudian apa lagi yang kedua tadi? Religius. Kemudian nasionalis, yaitu adalah suatu paham yang mana menanamkan di dalam hati kita, di dalam diri kita tentang mencintai tanah air. Makanya yang pertama adalah religius, kemudian nasionalis ya. Apa tadi nasionalis? Suatu paham yang menanamkan rasa cinta tanah air. Di mana? Di dalam diri kita. Yang ketiga apa tadi? Ya, mandiri ya. Ya, tentu karena kita apalagi sudah kelas 6, tentu kita sudah bisa mandiri, belajar sendiri, kemudian mengerjakan yang lainnya kita belajar, berusaha mandiri. Salah satunya misalnya mencuci pakaian, seperti itu ya. Harus belajar mandiri ya. Belajar mengerjakan sesuatu dengan diri sendiri, mengerjakan tugas seperti itu atau mengerjakan pekerjaan lainnya. Kemudian gotong royong, ya gotong royong ya seperti biasa itu selalu kita tanamkan setiap hari. Misalnya saja apa? Melaksanakan petugas tiket, tentu kita bersama-sama bergotong royong. Ada yang menyapu, ada yang mengangkat meja, ada yang merapikan meja, itu gotong royong yang harus kita tanamkan dalam diri kita seperti itu ya. Kemudian apa lagi selanjutnya? Integritas itu adalah suatu prinsip di dalam diri kita ya, menanamkan kesopanan, tata krama ya. Orang yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur. Nah, jujur salah satu contoh integritas dari dalam diri kita. Jadi orang yang berintegritas adalah orang yang berpendirian yang kuat, jujur, suka menolong, ya kan? Seperti itu. Kemudian dia mempunyai karakter yang kuat, baik, ya, seperti itu. Itu makanya kita laksanakan tepuk PPK supaya itu menanamkan kebiasaan di dalam diri kita, ya. Baik, sebelum kita meneruskan pembelajaran, minggu kemarin sudah kita melewati tema 1, tema 2, dan sekarang kita ke tema 3. Dan sebelumnya kita sudah belajar tentang bermacam-macam ya. Ada tentang tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan. Lagi belajar tentang adaptasi makhluk hidup. Apa lagi yang ingat lagi? Lagi tentang membuat peta
peta pikiran. Nah, sekarang kita belajar tentang mengetahui apa dampak positif dan dampak negatif dari adanya televisi. Tapi sebelum itu kita nanti melihat di buku temanya ada teks ya tentang si kotak ajaib nanti. Kemarin juga kita sudah bahas tentang rangkaian listrik. Jadi rangkaian listrik itu ada dua, ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Ya. Apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri itu adalah rangkaian listrik di mana input suatu komponen berasal dari output komponen lainnya. Dia sejajar ya, itu rangkaian seri. Ya. Ada bola lampu, kemudian dialiri arus listrik yang mana itu berasal dari sumber baterai ya, dari output ya, input kemudian output. Jadi hal inilah yang menyebabkan rangkaian listrik seri dapat menghemat biaya. Nah, rangkaian listrik seri itu dapat menghemat biaya, sedikit menggunakan kabelnya seperti itu ya. Karena rangkaian seri tidak terlalu apa? Ribet. Kemudian rangkaian paralel, apa itu? Yaitu rangkaian yang terbentuk atau dihubungkan secara sejajar tadi ya. Sehingga merupakan rangkaian bercabang. Nah, nanti akan kita bahas, akan kita pelajari sama-sama tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Itu ya. Stop dulu. Ya, selanjutnya Bapak akan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. Tadi sudah Bapak sampaikan. Yang pertama kita akan membahas tentang dampak negatif dan dampak positif dari adanya televisi, baik di bidang ilmu pendidikan maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, seperti itu. Nanti akan kita bentuk kelompoknya ya. Nanti akan kita buat forum diskusi nanti ya. Nanti kita bentuk masing-masing kelompoknya. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu yuk, supaya kita semangat. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Hore. Bisa ya? Ya kurang semangat, lagi yuk. Tepuk semangat. Hore. Yes. Yes. Nah, sama-sama. Hore. Yes. Gitu ya. Nah, stop. Baik, kita akan membentuk menjadi dua kelompok.
Tong situ kembali dulu. Sebelum kita meneruskan pelajaran kita, pertama Bapak berikan motivasi buat kalian ya. Setiap hari kita bangun pagi ya, ada jam 5, jam setengah 5. Niatnya kita mau bersekolah. Tanamkan niatnya supaya kita menjadi orang yang sukses. Karena orang tua kita sudah kerja, mati pulang setiap hari, ya kan? Dengan penuh keringat untuk mencari uang. Untuk siapa? Untuk keluarga. Ya. Tugas kita apa? Belajar dengan serius. Ya. Seperti itu ya. Jadi setiap hari kita tanamkan semangat yang kuat, tekad yang kuat. Ada yang dari seberang ya, dari daerah Sawit, Kramat, bangun sudah pagi, ya kan? Jam 4, jam setengah 5 sudah bangun. Jadi kita harus tanamkan tekad yang kuat supaya kita berhasil dan menjadi orang yang sukses. Sekarang kalian sudah kelas 6 ya, harus betul-betul supaya nanti akhirnya lulus dengan nilai yang bagus atau dengan nilai yang memuaskan itu ya. Baik, hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita ya, ke tema 3 kita tentang rangkaian listrik. Kita akan melihat video pembelajaran tentang 2 rangkaian listrik ya, paralel dan rangkaian seri. Sekarang kita lihat sama-sama ya. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi 2, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan 2 lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit dan biaya membuat rangkaian lebih. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam dan nyala lampu tidak sama terang.
Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian berikut ini, antara lampu 1 dengan lampu 2 disusun secara seri. Begitu juga antara lampu 3 dengan lampu 4 juga disusun secara seri. Sedangkan antara lampu 1 dan 2 dengan 3 dan 4 disusun secara paralel. Jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam, maka yang ikut padam adalah lampu 4 karena lampu seri. Sedangkan lampu 1 tentang rangkaian listrik, perhatikan rangkaian berikut ini. Berikut ini merupakan rangkaian campuran yang menggunakan 3 buah lampu dan 3 buah saklar. Antara lampu B dengan lampu C disusun secara seri. Sedangkan antara lampu A dengan lampu B dan C disusun secara paralel. Agar ketiga lampu dapat menyala, saklar 3 harus dinyalakan atau ditutup. Sekarang mari kita nyalakan saklar 3. Kemudian kita akan menyalakan lampu B dan lampu C. Maka kita nyalakan saklar 1. Lampu B dan C akan menyala karena disusun secara seri. Kemudian kita nyalakan saklar 2. Maka demikian tadi penjelasan tentang rangkaian listrik. Semoga memudahkanmu dalam memahami tentang materi rangkaian listrik. Baik, tadi kita sudah bersama-sama menyimak tentang video pembelajaran rangkaian listrik, ya. Ada berapa rangkaian listrik tadi? Ada 3. Yang pertama apa? Rangkaian seri. Yang kedua, rangkaian paralel. Yang ketiga apa, Rival? Rangkaian campuran. Kalau campuran ada apa saja? Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Nanti setelah ini kita buat kesimpulannya, ya. Apa kelebihan rangkaian seri, apa kekurangannya, kemudian apa kelebihan rangkaian paralel, apa kekurangannya, ya. Nanti kita akan buat setelah kita membuat 2 rangkaian. Nah, itu adalah merupakan proyek kalian, ya. Nanti setelah ini, ya. Nah, sekarang siapkan alat-alatnya, bahannya siapkan. Nah, nanti masing-masing kelompoknya akan merakit, ya. Tadi sudah dirakit sebagian, ya. Nah, Lilin. Nah, satu tembaga.
satu gimana? Kelompok satu boleh digunting supaya rapi dia. Diusahakan dia itu kalau paralel, kalau dia diputus dengan satu, yang lain tetap hidup. Ini udah mati nih. Oh ya, coba sambung dulu. Jangan sambung dulu. Ini mana? Nah, ini plus, yang ini min. Coba kita putus yang ini, yang lain tetap hidup. Yang mana lidahnya? Ini kan? Ya, coba nih lepas dulu. Pas duduk timah aja. Kalau mati, ini hidup berarti sudah berhasil. Nah, mati kan? Ini kok. Oh ya ini. Nah, coba satu kan. Coba pasang yang ini. Oh sebenarnya ada dua lampu ini. Ini kenapa ini nyalakan nih? Ini Pak kuat kok, kenapa mati Pak dua? Hah? Masa? Coba tes. Mati Pak dua ini Pak ngaruh kok. Oh, sini. Oh berarti ini lemah. Apa? Aki ini lemah. Itu kok terlalu kuat. Ya. Gak apa-apa, seadanya aja. Berarti kalau dia ada lepas, yang ini hidup ya. Atau ya, nah nanti ini jangan kuat nanti maju. Nanti dipresentasikan nanti ya. Gimana kelompok dua? Nah, bagus, rapikan. Cari dulu min plusnya ya. Baby, ya, enggak apa-apa sambil perhatikan sama-sama ya. Bagaimana kelompok 2 sudah ketemu? Kelompok 1 ya? Oh ya. Coba tes lagi. Coba diputus salah satunya. Yang lain hidup nggak? Itu. Oh ya, tapi hidup ya. Nah itu. Ya. Sekarang kita akan menyaksikan sama-sama video tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Oleh karena proyektornya tidak bisa digunakan, berhubung lampunya kurang stabil ya, mohon maaf. Jadi kita langsung saja menggunakan laptop ya. Tolong perhatikan. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian jadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang.
Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan satu lampu padam, maka akan kabel penghantar yang lebih sedikit. Dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, nanti kita buat jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Dan nyala lampu tidak sama terang. Sambil diperhatikan, ya. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang Ma. berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian berikut ini, antara lampu satu dengan lampu dua disusun secara seri. Begitu juga antara lampu 3 dengan lampu 4. Jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam, maka yang ikut padam adalah lampu 4. Karena lampu 3 dan 4 disusun secara seri. Sedangkan lampu 1 dan 2 akan tetap menyala. Karena lampu 1 dan 2 disusun secara paralel dengan lampu 3. Untuk lebih memahami tentang rangkaian listrik, perhatikan rangkaian berikut ini. Berikut ini merupakan rangkaian campuran yang menggunakan 3 buah lampu dan 3 buah saklar. Antara lampu B dengan lampu C disusun secara seri. Sedangkan antara lampu A dengan lampu B dan C disusun secara paralel. Agar ketiga lampu dapat menyala, saklar 3 harus dinyalakan atau ditutup. Sekarang mari kita nyalakan saklar 3. Kemudian kita akan menyalakan lampu B dan lampu C. Maka kita nyalakan saklar 2. Maka lampu akan menyala. Jika kita matikan saklar 1, maka yang akan padam adalah lampu B dan lampu C. Karena lampu B dan C disusun secara seri. Sedangkan lampu A tetap menyala karena disusun secara paralel dengan lampu B dan C. Kita nyalakan kembali lampu B dan C. Selanjutnya, kita menyalakan lampu A. Sedangkan lampu B dan C tetap menyala. Kita nyalakan kembali saklar 2. Namun, jika kita matikan saklar 3, maka semua lampu akan padam. Karena ketika saklar 3 mati atau dibuka, maka akan menjadi rangkaian terbuka, sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Demikian tadi penjelasan tentang rangkaian listrik. Semoga memudahkanmu dalam memahami tentang materi rangkaian listrik. Ya, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan tentang video pembelajaran tadi tentang rangkaian listrik.
Rangkaian apa tadi? Rangkaian apa? Ya, rangkaian apa yang pertama? Rangkaian seri. Yang kedua rangkaian paralel. Yang saya sebut. Lihat buku. Ya, lihat bukunya itu ada. Ya. Nah, di situ. Nanti kita juga akan membuat sebuah karya, ya, yang mana nanti bahannya adalah kita gunakan dari bahan-bahan bekas. Misalnya papannya kita buat dari apa? Dari kardus. Di sini apa? Baterainya menggunakan apa? Aki apa? Aki baru apa? Aki bekas. Aki bekas, ya. Yang mana barang itu sudah tidak terkenal lagi. Maksudnya tidak bisa digunakan untuk menyalakan sepeda motor, tetapi masih ada arusnya. Nah, arus tadi bisa kita gunakan untuk membuat karya tadi, sebuah rangkaian paralel dan rangkaian seri. Ya, Reva? Nah, sekarang keluarkan bahan-bahannya, keluarkan alatnya. Sekarang keluarkan bahan-bahannya. Gunting, isolasi ya. Nanti kenapa nggak bawa? Lupa ya? Lupa ya. Nanti bisa minjam dengan kelompok satu ya. Nanti bisa gantian nanti untuk membuat karyanya. Nah, di sini karyanya bisa kita menggunakan dari bahan-bahan bekas. Contohnya di situ apa? Lampu LED-nya bisa kita ambil dari bekas mobil mainan yang menggunakan baterai. Nah, lampunya bisa kita ambil. Ya, tadi medianya bisa kita gunakan dari bahan-bahan bekas. Tadi untuk media tempelnya menggunakan apa? Kardus. Kemudian kabel-kabel kecil bisa kita ambil dari bekas mainan anak-anak yang sudah rusak. Kita ambil kabelnya, kita ambil lampunya, sehingga kita bisa membuat sebuah karya bagus. Sebuah karya apa, Pak? Yaitu karya membuat rangkaian listrik. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Nah, sekarang silakan siapkan bahannya. Nanti kabelnya tolong dibagi bersama ya. Lampunya juga masuk seri buat tolong. Bisa kipas ya. Ini kita buat rangkaian serinya ya. Gambar dulu rangkaian seri kayak apa nih? Ini ada serinya, sudah ada lampunya. Saya mana boleh di bawah. Lampunya boleh di sini, di kelas sini. Gambar dulu. Enggak. Hidup nanti, coba dicek dulu. Nanti ujung kabelnya tolong dibakar ya, menggunakan korek api, nanti diambil langsung. Lihat gambar paralel, itu ada gambarnya. Cari inflasi dulu, inflasi. Ini yang di plus, ini dulu yang mana?
Hidup ya. Ya. Nah, itu. Nah, sekarang ditempelkan di papannya supaya lebih rapi nanti. Nah, itu gunting ya. Ya, bagus. Nah, yuk. Dirapikan dulu kabel mengabalnya itu. Ya, baik. Kalian tadi sudah membuat rangkaian paralel dan rangkaian seri. Kemudian sebelumnya juga kalian tadi sudah menyelesaikan dengan diskusi tentang dampak negatif dan dampak positif dari adanya televisi, baik di dalam kehidupan masyarakat maupun di dalam bidang pendidikan. Nah, sekarang dari kelompok 2, silakan bacakan dampak tadi apa tadi kita? Dampak negatif ya? Dampak positif. Ya, silakan dibacakan Cinta. Pembelajaran ilmu pengetahuan tambahan. 2. Membantu memperluas wawasan. 3. Membeli tayangan yang menghibur. Dampak negatif televisi dalam bidang pendidikan. 1. Mengurangi waktu belajar. 2. Banyak berisi tontonan yang tidak cocok untuk pelajar. 3. Membawa masuk pengaruh asing yang tidak baik. Sudah? Itu tentang dampak negatif. Kemudian selanjutnya dampak positifnya. Silahkan dari kelompok 2 masih ya, Septari. Dampak positif apa? Ya. Dampak positif televisi dalam bidang pendidikan. 1. Menjadi sarana pembelajaran ilmu pengetahuan tambahan. 2. Membantu memperluas wawasan. 3. Membeli tayangan yang menghibur. Nah, Pak. Sudah? Tepuk tangan semuanya. Ya. Selanjutnya kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang rangkaian paralel, ya. Ya, selanjutnya dari kelompok 1 membacakan hasil kesimpulan tentang rangkaian paralel. Silahkan ketua kelompoknya, Putra. Dalam rangkaian paralel, setiap rangkaian berdiri sendiri. Terbukti dengan jika pengisi satu rangkaian dimatikan, rangkaian yang lain akan tetap hidup. Kelebihan rangkaian paralel. 1. Tiap kelompok dapat bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi komponen lain. 2. Bila satu komponen mati, komponen lain tetap hidup. 3. Komponen bisa menyala dengan baik. Kelemahan komponen rangkaian paralel. Kelemahan komponen rangkaian paralel. Kabel yang dibutuhkan lebih banyak sehingga biaya lebih besar. Besarnya arus mengalir di setiap beban tidak sama. Sudah? Tepuk tangan semuanya. Ya. Ya, baik. Kalian tadi sudah membuat rangkaian paralel dan rangkaian seri. Kemudian sebelumnya juga kalian tadi sudah menyelesaikan dengan diskusi tentang dampak negatif dan dampak positif dari adanya televisi, baik di dalam kehidupan masyarakat maupun di dalam bidang pendidikan. Nah, sekarang dari kelompok 2, silakan bacakan dampak tadi apa tadi kita? Dampak negatif ya? Dampak positif. Ya, silakan dibacakan Cinta.
membeli tayangan yang menghibur. Dampak negatif televisi dalam bidang pendidikan. 1. Mengurangi waktu belajar. 2. Banyak berisi tontonan yang tidak cocok untuk pelajar. 3. Membawa masuk pengaruh asing yang tidak baik. Sudah? Itu tentang dampak negatif. Kemudian selanjutnya dampak positifnya. Silahkan dari kelompok 2 masih ya, Septari. Dampak positif apa? Ya. Dampak positif televisi dalam bidang pendidikan. 1. Menjadi sarana pembelajaran ilmu pengetahuan tambahan. 2. Membantu memperluas wawasan. 3. Memberi tayangan yang menghibur. Kenapa? Sudah? Tepuk tangan semuanya. Ya. Selanjutnya kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang rangkaian paralel, ya. Ya, selanjutnya dari kelompok 1 membacakan hasil kesimpulan tentang rangkaian paralel. Silahkan ketua kelompoknya, Putra. Dalam rangkaian paralel, setiap rangkaian berdiri sendiri. Terbukti dengan jika pengisi satu rangkaian dimatikan, rangkaian yang lain akan tetap hidup. Kelebihan rangkaian paralel. 1. Tiap kelompok dapat bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi komponen lain. 2. Bila satu komponen mati, komponen lain tetap hidup. 3. Komponen bisa menyala dengan baik. Kelemahan komponen rangkaian paralel. Kelemahan komponen rangkaian paralel. Kabel yang dibutuhkan lebih banyak sehingga biaya lebih besar. Besarnya arus mengalir di setiap beban tidak sama. Sudah? Tepuk tangan semuanya. Ya. Baik, tadi sudah kalian buat kesimpulannya, kemudian sudah kalian buat juga masing-masing kelompok membuat rangkaian paralel dan rangkaian seri. Silakan dari kelompok 2 untuk memperagakan karyanya, yaitu membuat rangkaian seri. Silakan Septari, ketua kelompoknya. Kami akan memperagakan hasil ilmiah kami dari kelompok 2, yaitu membuat rangkaian seri. Silakan teman-teman bantu saya untuk menyalakannya. Jika salah satu ada kabel yang putus, maka seluruhan lampunya akan mati. Ya, coba diputus komponennya. Ya, semua lampunya akan mati. Coba lagi disambungkan komponennya. Ya. Ya. Bagaimana? Hidup ya? Ya. Tadi bagaimana kalau coba nyalakan lagi? Dilem aja, lem. Itulah tadi hasil karya kami. Membuat rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri. Baik, terima kasih. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya. Nah, itulah tadi hasil karya dari kelompok 2 dalam membuat rangkaian seri, ya. Apa tadi rangkaian seri apa? Apa kelebihannya apa?
lampunya sama terang. Kemudian apa? Tidak memerlukan biaya yang banyak karena dia tidak memerlukan komponen yang begitu rumit. Seperti itu ya. Tapi juga ada kekurangannya. Apa tadi? Apabila salah satu komponen rusak, maka komponen lain akan mati. Seperti itu ya. Nanti kita tulis sama-sama kesimpulannya. Ya. Sekarang kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karyanya, yaitu membuat rangkaian paralel ya. Ya baik, kelompok 1 silakan menampilkan karyanya, yaitu membuat rangkaian paralel. Silakan ketua kelompok 1. Baik, Pak, atas waktunya. Terima kasih ya. Terima kasih. Kami akan memperagakan hasil karya kami dari kelompok 1, yaitu membuat rangkaian listrik paralel. Tolong teman-teman dinyalakan. Apabila baik, terima kasih. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya. Nah, itulah tadi hasil karya dari kelompok 2 dalam membuat rangkaian seri ya. Apa tadi rangkaian seri apa? Apa kelebihannya apa? Lampunya sama terang. Kemudian apa? Tidak memerlukan biaya yang banyak karena dia tidak memerlukan komponen yang begitu rumit. Seperti itu ya. Tapi juga ada kekurangannya. Apa tadi? Apabila salah satu komponen rusak, maka komponen lain akan mati. Seperti itu ya. Nanti kita tulis sama-sama kesimpulannya. Ya. Sekarang kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karyanya, yaitu membuat rangkaian paralel ya. Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Ya baik, kelompok 1 silakan menampilkan karyanya, yaitu membuat rangkaian paralel. Silakan ketua kelompok 1. Baik, Pak, atas waktunya. Terima kasih ya. Terima kasih. Kami akan memperagakan hasil karya kami dari kelompok 1, yaitu membuat rangkaian listrik paralel. Tolong teman-teman dinyalakan. Apabila salah satu rangkaian listrik diputus, salah satu rangkaiannya akan bertahan Atau tetap menyala. atau tetap menyala. Terus disambung lagi. Ya. Kelebihannya apa? Silakan dibaca kesimpulannya Putra tadi yang telah dibuat. Kelebihan dan kelemahan rangkaian paralel, silakan. Yang nyaring agak keras. Kelebihan rangkaian paralel, setiap komponen dapat bekerja Sekarang silahkan kesimpulannya dari kelompok 1 tentang rangkaian paralel, apa kelebihan dan kekurangannya ya, silahkan. Kelebihan rangkaian paralel. Silahkan dinyalakan Baim. Setiap komponen dapat bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi komponen lain. Ya. 2. Bila satu komponen mati, komponen lain tetap hidup. 3. Komponen bisa menyala dengan baik. Kelemahan komponen paralel. Kabel yang dibutuhkan lebih banyak sehingga biaya lebih besar. Besarnya arus mengalir di setiap beban tidak sama. Ya, sudah? Sudah, Pak. Ya, tepuk tangan semuanya. Sekarang kita sama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini.
Yang pertama tadi adalah dampak negatif dan dampak positif dari adanya televisi, ya. Baik, yang pertama kita buat dulu kesimpulannya. Dampak positif dulu ya. Dampak positif televisi di bidang apa sih, di bidang pendidikan. Satu apa sih? Menjadi Sarana apa? pembelajaran ilmu pengetahuan tambahan. Sarana pembelajaran Ilmu pengetahuan tambahan. ilmu pengetahuan tambahan. Yang kedua apa sih? Membantu memperluas wawasan. Membantu memperluas wawasan. Yang ketiga, Memberi tayangan yang menghibur. memberi tayangan. Memberi ya, memberi bukan membeli. Memberikan tayangan yang menghibur. Kemudian dampak negatifnya, ya. Dampak negatif. Satu apa tadi? Silakan kelompok satu, apa tadi? Dampak negatifnya dari adanya televisi. Mengurangi waktu belajar. Ya. Mengurangi waktu belajar. Yang kedua apa? Banyak berisi tontonan yang tidak cocok untuk Ya. belajar. Banyak tontonan yang tidak mendidik, itu ya, yang tidak mendidik. Nah, itu kelebihannya, kekurangannya ya, atau dari sisi negatifnya. Ketiga, Pak. Yang ketiga apa, Bang? Membawa masuk pengaruh asing. Ya, tentunya membawa pengaruh yang ya tidak baik. tidak baik. Salah satunya apa? Cara berpakaian. Sekarang kan orang tidak malu-malu lagi untuk menampilkan bagian tubuhnya seperti itu, ya. Itu pengaruh yang tidak baik, ya. Dan sekarang kita tulis lagi kesimpulannya tentang rangkaian listrik. Kelebihan rangkaian seri apa tadi? Melakukan tepuk PPK, ya, salam PPK. Apa itu PPK? Penanaman apa? Pendidikan karakter, ya. Tuh, penanaman pendidikan berkarakter atau karakter. Yang pertama tadi apa? Religius. Tentu orang yang religius itu adalah dia yang pertama percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Setiap kegiatan selalu dimulai dengan membaca doa seperti yang telah kita laksanakan sehari-hari, seperti itu ya. Yang kedua apa? Nasionalis. Itu adalah rasa cinta tanah air. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita, ya, rasa cinta tanah air, seperti itu ya. Makanya kita setiap pagi menyanyikan salah satu lagu nasional, ya. Tuh, salah satu cara untuk menanamkan rasa cinta kita kepada negara kita, yaitu negara Indonesia. Yang ketiga apa? Mandiri, ya kan? Karena kita bersekolah, tentu kita sudah pintar dan bisa memahami dan bisa belajar mandiri sendiri, kan? Lain halnya kelas 1, ya kan?
masih dibantu orang tua. Sekarang sudah kelas 6, harus belajar mandiri. Ya minimal mencuci baju sendiri untuk meringankan orang tua. Ya. Mengerjakan tugas dengan sendiri. Itu arti dari mandiri tadi. Jadi segala sesuatu kita belajar menyelesaikan secara mandiri. Misalnya rantai sepeda lepas, nah, kita harus bisa membetulkannya. Anda bisa, gitu ya. Kemudian selanjutnya apa? Gotong royong, gotong royong. Tentu kita setiap hari sudah ditanamkan rasa kegotong royongan, rasa kebersamaan. Contoh apa? Melaksanakan tugas piket. Seperti itu. Itu salah satu penanaman kita, menanamkan sikap gotong royong, menyelesaikan masalah kita. Contoh tadi adalah melaksanakan tugas piket. Ada yang menyapu, ada yang merapikan meja, seperti itu gotong royong ya. Bergotong royong dalam hal kebaikan. Kemudian selanjutnya apa? Integritas. Nah ini yang juga sikap yang harus kita miliki, integritas. Kita punya sikap kejujuran, percaya diri, pantang menyerah. Seperti itu integritasnya, ya kan? Jangan mudah menyerah, jujur, juga mempunyai pendirian yang kuat. Seperti itu ya. Itu yang harus kita tanamkan. Yang pertama kalian buat adalah dampak negatif dan dampak positif dari adanya televisi, baik di lingkungan masyarakat maupun di bidang pendidikan. Apa dampaknya? Ya, dampak bagi anak itu kalian, dan dampak di bidang pendidikan ya. Dampak itu apa? Akibat. Nah, misalnya sering menonton televisi, anak-anak akan menjadi malas. Malas apa? Malas belajar, seperti itu. Ya, silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Tadi kita sudah masing-masing kelompok sudah menampilkan hasil karyanya ya, dalam membuat rangkaian listrik, yaitu rangkaian paralel dan rangkaian seri. Masing-masing rangkaian itu tentunya sudah mempunyai kelebihan dan kekurangan. Rangkaian seri, apa kelebihannya? Jadi satu saja, ayo satu apa kelebihannya? Hemat biaya. Itu salah satu kelebihan rangkaian seri. Sekarang kelebihan rangkaian paralel. Ayo, satu apa tadi? Setiap komponen dapat bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi komponen lain. Ya, setiap komponen bebas ya, tidak ada hambatan dan tidak mempengaruhi komponen yang lain. Contohnya apa? Apabila salah satu komponen bermasalah, maka komponen yang lain akan tetap hidup, seperti itu. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya Bapak akan membagikan EKPD laporan tadi setelah kita mencoba dan membuat proyek ya, rangkaian listrik dari bahan-bahan bekas, seperti itu, sehingga menjadi sebuah karya kalian ya, yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Sebelumnya nanti kesimpulkan dulu ya. Ini disimpan dulu, nanti tolong diisi dalam kelompoknya. Ya, itu nanti diisi setelah kita membuat karya rangkaian listriknya ya.
Nah, sekarang tulis di situ nama kelompoknya, kelompok 1. Tulis nama kelompoknya, kelompok 2 ya. Terakhir adalah Bapak akan membagikan lembaran kosong dan nanti kalian mengerjakan evaluasinya ya. Nanti di situ ada evaluasinya ya yang akan kalian kerjakan ya. Di belakangnya, di belakang, tidak apa-apa. Ya, itu kalian selesaikan ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Silahkan. Nanti kalau sudah selesai silahkan dikumpul ya. Masing-masing kelompok akan mengumpul di meja Bapak nanti. Dan akan Bapak berikan penilaian.
Sudah ya? Belum? Selesai? Ya, selesai. Masing-masing ketua kelompoknya mengumpulkan. Silakan. Nah, silakan pulang. Ini kita ya. Kumpul di sini, Bapak. Kumpul di sini. Ya, baik. Tadi kita dari awal sampai akhir sudah membahas yang pertama tentang apa? Dampak negatif dan dampak positif dari adanya televisi. Yang kedua adalah belajar tentang rangkaian listrik, paralel dan seri. Ya, itu. Kemudian kalian juga tadi sudah membuat karya, yaitu membuat rangkaian listrik. Bahannya dari apa saja? Dari barang-barang bekas, ya, begitu ya. Dari sini ada pertanyaan? Udah paham semua ya? Apa itu rangkaian listrik paralel? Apa itu seri? Kemudian kekurangan kelebihannya. Tadi sudah kita bahas sama-sama, ya. Kemudian selanjutnya silahkan dikumpul saja bukunya. Ketua kelasnya, ketua kelompoknya. Pelan-pelan. Silahkan. Ya, tadi sudah refleksi ya, Bapak sampaikan sudah. Bapak tanya, ada nggak yang tidak paham? Ternyata sudah paham semua ya, tentang membuat rangkaiannya, rangkaian paralel maupun rangkaian seri. Ya. Kemudian besok kita teruskan pembelajaran yang kedua ya, tema 3, pembelajaran 2. Nanti besok kita siapkan lagi sama-sama di rumah, tolong juga belajar ya, dibuka kembali. Belajarnya boleh melalui media YouTube, Google dan sebagainya, bebas ya, asal belajar hal-hal yang positif begitu ya. Kemudian setiap hari juga harus kita tanamkan semangat ya, yang kuat ya baik, supaya apa? Tujuan kita tercapai, cita-cita tercapai ya. Harus membanggakan orang tua ya, ya. Tuh. Ya, seperti biasa sebelum kita akhiri, kita menyanyikan satu lagu wajib atau lagu nasional. Lagu apa? Ya, satu lagu. Kalau Bandung. 1, 2, 3. Silahkan sebelum diakhiri seperti biasa kita berdoa sama-sama. Silahkan ketua kelasnya, Putra. Berdoa. Sebelum pulang adalah kita berdoa.
Baby. Ya, silakan.